Terus, ya silakan. Mbaknya kenapa? Takut kenapa? Ambulan tuh dengar Iya. langsung gemeteran. Iya, kalau ada temennya takut nggak? Hah? Kalau ada temennya? Sama aja takut Pak. Iya. Oh, saya tetap takut. Tetep Iya. takut. Berarti temennya nggak berguna ya? Iya. Terus? Berdebar, kalau makan ini enggak enak. Iya, kalau makan langsung naik di sini. Sini Iya. enggak enak kayak pok. Iya, iya itu kembung. Sering sendawa Iya, Pak. sering sendawa. Terus mudah kaget ya? Waduh, bukan udah lagi. Debar-debar. Waduh, kayak dok Iya, gitu Pak. ngos-ngosan. Kayak aduh, bukan ngos-ngosan lagi. Kayak kerja sebentar aja udah capek banget, ini apa mau mati apa mau gimana. Terus aduh lagi apa? Yang nggak enak tuh cuma di sini doang Pak. Iya. Nggak bisa, susah tidurnya Iya, Pak. iya. Ya sering debar-debar mimpi buruk atau mimpi ketemu orang meninggal? Mimpi buruk. Ya, mimpi buruk. Ya, sama telinga sering denging. Iya, Iya. kalau sekarang udah enggak Iya. sempoyongan. Ya, sempoyongan, tenggorokan ganjel. Kering. Ya, kering, tapi nggak ganjel. Di sini doang Pak, kayak Iya. kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini masalahnya di energi empedunya saja lemah. Ini juga bukan lambung. Makan di sini juga. Kan kalau asam lambung, divonisnya asam lambung juga. Oh, oh. Ya. Sekarang umpama kayak bapak ini ya. Bapak ini kan rasanya nggak ada debar-debar, nggak ada mudah kaget, mimpi buruk nggak ada, nggak takut ambulan. Divonis asam lambung. Iya. Nah, mbaknya seperti ini gejalanya, debar-debar, mudah kaget, ngos-ngosan. Innalillah Tumbuh. tadi subuh Ya. Pak, udah kaget. Ya Iya. Allah. Tapi bilang innalillah sendiri nggak takut kan? Enggak. Ya, berarti kita salah pemikirannya. Oh, kalau saya bilang innalillah aja aman, berarti ada suara orang lain lebih aman karena jauh dari kita kan. Ya, ini tapi ya itu orang sakit seperti ini kalau energi empedu, ya, Kayak asin ya, gitu Pak. ya. Ini nanti pahit terakhirnya pas mendekati sembuh pahit. Ya, ini kan kalau energi empedu sudah lemah, itu nanti kan yang lain antara jantung, lambung, limpa sama hati, ini kan mengimbangi empedu ini Kan udah supaya habis kerja normal. Ya, 3 botol jantungnya udah mendingan Pak. Tapi Iya. kalau salah makan tuh ini lagi kayaknya. Iya. Kayaknya ya jangan salah, yang bikin salah makan apa? makan kacang hijau. Ya nggak salah itu loh sebenarnya. Nggak enak sininya kayak kasar gitu. Ya makan pakai sendok, pakai tangan. Nggak salah makan, yang salahnya gimana gitu. Ngunyahnya. Telan dulu baru dikunyah apa? Kunyah dulu baru ditelan. Makan Iya. makanya makan kalau nggak makan nasi lembek nggak berani Pak. Iya. Kalau kasar itu ya kan Iya. nggak enak gitu. Iya. Kunyahnya tuh pelan-pelan biar Ya. lembut. Terus kalau nasi lembek kenapa? Kalau kasar kenapa? Kalau kasar kayaknya nggak enak perutnya. Iya. Kalau lembek enak Pak. Kayaknya aja kan? Iya. Ya. Ngerasainnya Ini, nggak enak. kalau kita makan bubur, ya makan bubur itu kan ditelen karena enak ya, Iya. karena empuk, lembek. Terus di dalam lambung juga nggak bikin kembung. Ya, tapi kalau makan yang kasar, umpama nasi yang agak berat gitu, umpama terus Iya. sayur-sayuran, daging, kenapa bikin kembung? Kalau daging Pak kayak ganjel Kak. Kok nggak masuk nih dagingnya? Kayak nggak turun-turun kayak. Iya, itu kalau kita makan daging, ya daging kan nggak bisa hancur seperti itu, nggak bisa hancur seperti apa? Padahal punyanya udah lembut kayaknya nggak hancur. Kan kalau dengerin Bapak YouTube kan Iya. yang ini kan mulut bukan lambung. Saya kan digituin Pak sampai lembut banget. Tapi kayaknya nggak turun-turun nih daging. Ya, kan kalau daging itu kan walaupun sudah kelihatannya lembut, pas ditelan kan tetap ngumpul kan? Nggak bisa loh itu lembut seperti bubur. Nah, nanti masuk ke dalam usus kan nyumbat. Nah, karena nyumbat tadi, Ya. otomatis gasnya kan produksi gas terus ya. Nah, karena nyumbat tadi kan lambungnya makin besar, itu yang bikin rasa ganjel.
kalau suka Iya, terus rasa ganjel itu kenapa? Saat katup lambung ini tertutup, tidak terbuka, ini gasnya posisi penuh terus, itu rasanya ganjel di situ. Iya. Tapi pas sudah terbuka sedikit, langsung sendawa ya lega lagi. Tapi sendawanya sering banget. Iya, tapi karena ini sendawanya kan kecil ya, kan kecil-kecil. Nah, udah minum obat sini belum? Udah 3 box. Ya, terus sendawanya udah gede-gede gitu belum? Dari sebelum minum saya udah sering sendawa. Pokoknya kalau iya enak banget itu. Cuma gini. Tapi kalau ini gitu kan itu ngeledek gitu bukan sendawa. Terus Ya takutnya itu Pak, terus iya. tidurnya susah sampai Iya. obat tidur. Iya. Ya. Tadi udah terapi kan? Udah. Ya, nanti kalau sulit tidur langsung bilang sama terapisnya, saya sulit tidur, minta tolong diterapi supaya bisa tidur nyaman. Gitu, jangan dibablasin ya. Jangan dibablasin tidurnya pokoknya sampai pagi aja. Itu minum obat tidur aja Pak, entar kebangun. Iya. Obatnya apa, Bu? Pasti kemarin banget aku lupa minum. Terus udah minum berapa? 3 botol? Ya, udah mulai enakan belum? Jantungnya udah alhamdulillah Ya. Pak. Terus Tapi yang masih lambungnya- ditakuti? Sini sih masih Ya. Ya, terus kayak- masih rasa takut itu? masih Kalau ada innalillahi wa inna ilaihi. takut. Tapi ini saya mau nyebut gini ya. Pak kalau dengar itu sakit, tetangga sakit itu aja udah takut Ya, Pak. yang ditakutin apanya? Ya nggak tahu ya. Jangan-jangan saya kayak itu Ah, gitu ya? bener Pak, Ya. bener jangan-jangan Takut mati gitu ya, Bu? Ya. Enggak, ini karena sakit ini memang yang diserang perasaannya semua diliputi rasa takut. Jadi ini aman. Rasa takutnya nanti akan hilang dengan sendirinya kalau organnya tubuh itu sudah normal, kembali normal. Jadi nggak usah khawatir. Terus yang pokoknya dalam pikiran kita apa yang selama saya takutkan ini tidak akan terjadi. Nah, takut udah berapa lama? Saya tuh sakitnya udah setahun lebih Pak. Ya. Takutnya Takut udah meninggal. liburan. Iya. Ya, setahun nggak meninggal kan? Ya, takut itu nggak meninggal kan berarti enggak. Ya, cuma takut aja. Ya memang takut saja itu. Orang saya 2 tahun dulu takut meninggal nggak meninggal juga. Saya pikir kok kayak saya kok Kalau kayak ini Pak, kesini iya, iya, Masa anak saya masih kecil saya. iya. Udah meninggal. Ya, ya kita kalau masalah Iya, meninggal ini jangan takut ya, saya Iya, kasih tahu benar, gini. Pak. Ini untuk masukan supaya kita lebih tenang. Kita kalau meninggal itu sebenarnya Allah nggak memperdulikan mau anak masih kecil atau tidak, karena yang melindungi anak-anak itu nanti yang memberikan rezeki kan anak-anak. Orang tua cuma suruh membantu menjemput saja, mengambil saja. Tapi yang memberikan semuanya Allah itu. Jadi kalau ibu meninggal, anak tetap akan ada yang ngurusin. Entah siapapun pasti ada yang ngurusin. Nah, namanya orang juga sebaik apapun orang pun itu juga pasti akan ketemu juga orang yang benci dan akan ketemu orang yang senang. Itu udah wajar, namanya manusia. Aku sampai gemeteran Pak, kaki Ya. Pak sampai gini. Ya. Ya Allah, gini-gini Pak saya. Nah, nanti kalau umpama pas ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, orang lain yang meninggal bukan saya masih hidup. Kadang-kadang kuping giniin Pak, biarin aja gak tahu siapa yang Iya. meninggal. Berarti memang udah saatnya. Karena kita takut meninggal juga, ya takut meninggal juga. Kalau memang sudah saatnya tetap meninggal. Tapi kalau yang berani meninggal itu kalau belum saatnya juga nggak akan meninggal. Cuman pas orang masih takut meninggal ini, biasanya masih jauh dari meninggal. Karena 40 hari sebelum meninggal itu orang udah nggak ada rasa takut meninggal, sudah hilang pikiran takut Kadang-kadang meninggal. gini Pak, aduh penyakit gak sembuh-sembuh. Udah waktunya meninggal kali, kadang-kadang gitu. Ya, tapi kalau pas ada orang meninggal Meninggal takut, ya Ya, bener Pak. Kadang-kadang udah pasrah ya gitu, berarti Pak. pelin-pelan pikirannya ya. Ya. Aduh pelin banget Pak, ntar Ya. sore lain, pagi lain, siang lain Ya, gitu ya. Pak. Nah sekarang jangan lain-lain. Kalau dari sini kan lega nih, ntar pulang Ya. lain lagi tuh Pak. Kenapa? Pikirannya udah beda lagi. Ya mikirin apa lagi? Ya nggak tahu, takut aja Pak. Ya. Takut. Nah sekarang gini, ini dulu saya sampai akhirnya minta meninggal juga itu kenapa? Karena saya ingat ya waktu itu pas dari takut meninggal sampai akhirnya minta meninggal itu karena saya takut apa namanya yang takut itu bisa hilang. Itu ingat Allah tadi. Iya saya nyari temen juga temen nggak ada yang nemenin. Tapi kenapa saya selama ini saya nggak ingat Allah? Kalau Allah itu selalu melindungi kita.
Nah ini masalahnya. Tapi kalau kita takut, ya kita udah ya Allah tolong lindungi saya, kan gitu. Karena Engkau Maha Pelindung, kan gitu. Kalau kita sudah minta perlindungan sama Allah saja, itu udah cukup. Kalau umpama sama suami, sama anak-anak juga, umpama kita suruh ngelindungin itu nggak bisa ngelindungin, cuma bisa menemani saja. Makanya umpama Mbak pas lagi sehat umpama, terus jalan-jalan ke puncak, umpama ke Taman Safari, jalan kaki, tiba-tiba ada harimau lepas, itu suami kalau lari itu membawa Mbak enggak? Pasti dilepasin kan? Ya masing-masing. Karena suami itu hanya sebagai teman, tidak bisa menjadi pelindung. Itu masalahnya. Nah pelindung yang utama udah Allah gitu. Jadi kalau kita setiap takut, ya udah Allah ada ini, nggak bakal umpama saya kamu Allah masih mau nolong. Tahu-tahu umpama Mbak sendirian di rumah, rasa ketakutan, tapi Mbak udah yakin kalau umpama saya kamu ada Allah ini. Nah nanti tahu-tahu entah tetangga itu ada keperluan, entah mau pinjem peniti lah atau mau minta apa. Nah itu akan didatangkan itu nggak usah khawatir. Allah itu maha tahu dan maha memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kalau memang belum saatnya pasti ada yang nolongin. Tahu-tahu pas dorong pintu kok nggak dibuka-buka, ngintip kok ada orang kejang-kejang umpama kan, pasti kan manggil tetangga. Nah itu masalah seperti itu, gampang sekali. Cuman ya itu kalau pas sakit gini belum ada yang ngarahkan kan lupa. Nah jadi nanti kalau pas di rumah sendirian nggak usah terlalu takut. Kalau ada orang meninggal juga langsung pikiran gitu, oh ya memang sudah saatnya. Terus kita langsung minta, ya Allah kalau seandainya saya juga mau diangkat, tolong hapus dulu dosa-dosa saya. Nggak usah mikirin anak sama suami, mau nikah lagi biarin aja gitu. Nah, kita kan tidak sana kalau umpama pas dicoret dosanya, ya kan, terus kita diangkat, awalnya langsung diangkat sama Allah. Nah kita kan bersih. Nah kita di sana lebih ganteng dari ya. Iya. Iya sama-sama. Jadi nggak usah terlalu takut. Ya, pokoknya kalau kita masih takut dengan meninggal berarti masih jauh. Jadi nggak usah terlalu kepikiran. Tapi kalau udah 40 hari mendekati meninggal, justru yang sehat-sehat kayak Erik juga ini yang hati-hati yang begini. Ini tahu-tahu kadang malah langsung meninggal. Tapi belum meninggal. Contohnya Ya contoh aja. Makanya yang tenang-tenang ini yang harus hati-hati. Makanya yang kita waspadai itu bukan penyakitnya, tapi meninggal kita kapan, ini yang harus kita waspadai supaya kita selalu berbuat baik, itu aja. Nah kalau kita lupa meninggal kan otomatis ya kadang kita yakin kita bakal meninggal tapi kelakuannya seperti orang bakal hidup selamanya kan gitu. Nah ini masalahnya. Ini yang bikin kita takut. Jadi yang harus waspadai itu saja ya. Ya. Satu lagi Pak, nih Ya. mama saya kan juga Ya. sama mami. Ya. Ya. Sini dari sini tuh panas sampai ke mulut-mulutnya tuh panas. Sampai ya kalau panas seperti itu bukan lambung, itu paru-paru. Pokoknya kalau mulut terasa pedas, panas, itu di mulut, itu dari paru-paru. Kalau asam itu dari lambung panas. Kalau asin itu dari organ hati yang panas. Terus kalau pahit itu dari empedu yang panas. Kalau rasanya manis, lengket itu limpa yang panas. Jadi kalau pedas itu paru-parunya, biasanya juga agak nyesek. Cuma panas, enggak. Iya pedas panas itu rasanya. Ya, Sini terus cuma di sini. ya, ya. Panas. Ya itu paru-parunya panas. Biasanya sering juga akan terjadi sering keringatan di punggung sama dada, itu juga akan sering seperti itu. Nah, dokter asam lambung tadinya kan tipes Pak. Ya, Dokter asam lambung. ya, ya itu bukan asam lambung. Kalau panas seperti itu mintain obat sini ya yang cair satu sama obat paru-paru. Alhamdulillah kalau obat paru-paru dikasih gratis, itu masih promosi itu biar orang tahu dulu semuanya. Saya mau bikin itu Iya, iya, dikasih untuk obat paru-paru, terus dikasih sama yang cair itu yang untuk mah, karena itu untuk menenteramkan organ. Itu sebenarnya cuma tulisannya untuk mah, karena kebanyakan orang kan selama ini kan taunya mah sama luka lambung, radang lambung. Itu radang lambung, luka lambung sebenarnya tidak ada. Paru-paru ini kenapa Pak? Emang panas? Itu cuma suhunya naik saja, Oh, panas. begitu. Iya, iya. Bukan paru-parunya Ya, silahkan. panas gitu. Nggak batuk nggak apa sih? Iya, cuman panas saja.
Jadi nggak ketemu, makanya kalau mau dicek sama dokter pakai alat-alat khusus. Ini kan alat nggak bisa melihat energi, nggak bisa melihat suhu, nggak bisa melihat. Sampai katanya Pak gas itu. kering, kepanasan Iya. gitu, Pak. Iya, biasa seperti itu. Kalau sininya enggak panas sih. Iya, iya cuman dada, mulut semua sama punggung. Iya, ya makanya udah pakai cair sama minta obat paru-paru. Ya, ya. Tetap Nah, kalau Mbak kalau udah nggak panas di ini, tinggal itu aja rasanya udah kapsul saja. Ya, udah aman itu. Tinggal lanjutin sampai benar sembuh. Terus untuk masalah pikiran nggak usah terlalu dipikirkan. Ada orang meninggal udah biarin aja. Udah itu kesempatan kan gitu. Nah cuman saat kita ada orang meninggal kan kita dianjurkan kita suruh ingat. Ya sekarang tetangga saya, lah saya kapan kan gitu. Jangan-jangan sekarang giliran saya. Nah itu supaya kita tobat. Itu kadang-kadang sebenarnya. lupa, Pak. Ya. Takut itu. Iya, nggak usah takut. Kenapa? Jadi kalau ada orang meninggal udah berarti saya suruh tobat gitu. Siapa tahu nanti setelah ini saya kan gitu. Makanya Nabi sendiri malah memberikan barang siapa bisa mengingat mati minimal 20 kali sehari minimal ya. Itu jaminannya surga tanpa hisab. Karena kenapa? Saat kita mau berbuat buruk itu kita ingat mati nggak jadi. Itu masalahnya. Makanya semakin ingat mati itu semakin bagus. Karena kita nggak akan berbuat yang enggak. Asal kita mau gonjing orang saja. Oh iya, kalau saya gonjing tahu-tahu dicabut malaikat repot kan gitu. Akhirnya orang gonjing biarin aja, kita dengerin aja. Gitu aja. Kan kita aman. Saat dicabut kita husnul khotimah kan gitu. Nah, itu makanya kalau umpama pas dikasih rasa takut mati ini berarti kita suruh meluruskan diri kita supaya kita tidak lepas dari mengingat kematian. Semakin sering mengingat kematian itu sebenarnya semakin bagus, tapi jangan takut dengan kematian. Ya, nanti kalau bersih kayaknya kita tenang aja. Kalau bersih itu dengan sendirinya di bawah alam sadar kita itu udahlah mati ya udah kehendak Allah kan gitu. Nah itu biasanya kita sudah bersih itu biasanya gitu udah gak ketakutan. Ya nggak usah takut jadi. Oh, terus obat tidak tidur saya cuma obat paru-paru emang beli lagi gitu. Ya minta obat cair itu beli aja obat cair maupun diskon. Terus yang obat paru-paru minta sama Nadia itu minta 20 atau 30 kapsul. Itu minumnya sehari 2 kali satu-satu. Ya. Nanti kalau sembuh ya udah komentar aja di Facebook di YouTube itu. Nanya sama saya gimana? Oh saya komentar terus Pak, nggak berhenti. Iya. Sudah ada itu langsung. Ya. Ya udah makasih ya Pak Ya sama-sama.